Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anrat Limusapra, jurusan MPI Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan tentang politik dan kebijakan pendidikan yang bertema tentang perkembangan historis kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu kebijakan pendidikan sebelum proklamasi. Pendidikan sebelum proklamasi ini, pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan. Yang kedua pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan. Satu yaitu pendidikan berlandaskan ajaran agama. Pendidikan berlandaskan ajaran agama dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara pendalaman agama Hindu masih kuat. Satu pendidikan Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran, metode maupun struktur organisasi sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut dengan madrasah. Yang kedua, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan lebih mengarah kebijakan pemerintahan Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya. Bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Ada dua ciri khas pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu dikotomis. Dikotomis ini adalah pertentangan antara pendidikan Belanda dengan pendidikan Islam. Pertentangan tersebut ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Yang kedua itu diskriminatif. Di antara pelaksanaan diskriminatif dilakukan ordonasi guru pada tahun 1905. Ordonasi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan. Muncul organisasi Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melaksanakan ajaran Islam dan mencerdaskan bangsa. Salah satu program yang dijalankan oleh setiap organisasi Islam yaitu pada bidang pendidikan, yaitu yang pertama organisasi yaitu Jamiatul Khair. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua itu Al-Irsyad. Al-Irsyad mempunyai tujuan utama yaitu merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lainnya. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Yang keempat itu Persatuan Islam. Persatuan Islam mempunyai ciri khas di mana organisasi ini di samping pendidikan juga dititik beratkan pada pembentukan paham keislaman. Yang kelima itu NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memberikan perhatian yang besar pada pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Kebijakan pendidikan tersebut ada 5 poin. Yang pertama itu melanjutkan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1972 yang dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan. Yang ketiga yaitu mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sebagai kebutuhan praktisnya. Yang keempat mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya kuliah kerja nyata, dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan sebagainya. Yang kelima, pembinaan generasi muda melalui organisasi siswa intrasekolah, OSIS atau organisasi. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan reformasi. Adapun yang melatar belakangi reformasi pendidikan yaitu pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensi sehingga ia mencapai kualitas dirinya yang baik. Selanjutnya terikat visi dan misi pendidikan nasional. Yang pertama itu perubahan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua perubahan pandangan tentang peran manusia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.